Garis keturunan merah tak bisa menyelamatkannya. Kisah loyalitas Xi Jinping mungkin merupakan upaya menghadapi tekanan internal partai. Di tengah spekulasi bahwa Presiden China Xi Jinping mulai kehilangan cengkeramannya atas kekuasaan, sebuah artikel Wall Street Journal yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei tahun 2025 telah memicu perdebatan mengenai kelangsungan karir politiknya. Artikel berjudul, Kisah Xi Jinping dan Ayahnya, Xi Zongsun, menyoroti loyalitas mendalam keluarga Xi terhadap Partai Komunis China, PKC, dan menggambarkan diplomasi agresif, pejuang serigala, Xi sebagai bentuk keteguhan sikap. Dipadukan dengan laporan pidato dalam pertemuan Politbiro yang diperluas, artikel ini menunjukkan bahwa kubu Xi tengah berupaya mengukuhkan legitimasi di tengah meningkatnya pertikaian internal partai dan bisik-bisik mengenai kemungkinan ia dilengsarkan. Mengutip dari buku sejarawan Joseph Torigian, The Party Interest Canvas, Wall Street Journal menyebutkan bahwa pendekatan otoriter Xi berasal dari pengaruh ayahnya, Xi Zongsun, yang sangat setia kepada partai. Meski sempat dicap sebagai tokoh anti-partai pada tahun 1962 dan dipermalukan selama revolusi kebudayaan, Xi Zongsun tetap menjunjung tinggi loyalitas, bahkan mewajibkan Xi Jinping muda menghafal kutipan Mao Zedong, yang kemudian membentuk pandangan Xi tentang kekuasaan sebagai perjuangan untuk bertahan hidup. Laporan tersebut juga mengisahkan penderitaan Xi sendiri selama revolusi kebudayaan, termasuk dikecam oleh ibunya, Qi Xin, serta ditahan setelah melarikan diri dari pusat penahanan, pengalaman yang menguatkan tekadnya dan menunjukkan betapa labilnya kekuasaan. Artikel ini juga menarik paralel antara peran Xi Zongsun dalam kampanye keras Mao, yang menyebabkan banyak orang dihukum secara salah, dengan pembersihan anti-korupsi Xi yang, menurut para kritikus, lebih menargetkan lawan politik ketimbang mengatasi korupsi sistemik. Waktu terbitnya artikel ini juga signifikan, bersamaan dengan merosotnya ekonomi China, ketegangan diplomatik, dan laporan yang belum dikonfirmasi mengenai masalah kesehatan Xi. Artikel ini dirilis bersamaan dengan pembukaan Museum Memorial Revolusioner Guangdong di kampung halaman Xi Zongsun, Fuping, Shaanxi, bertepatan dengan peringatan kematiannya, yang tampaknya dimaksudkan untuk memperkuat kredensial revolusioner Xi. Namun, rumor yang belum dikonfirmasi menyebutkan bahwa museum tersebut awalnya dinamai sesuai nama Xi Zongsun, tapi kemudian diganti menjadi tema revolusioner yang lebih umum, yang mungkin merupakan tanda pengaruh Xi yang mulai menyusut, karena PKC kerap menyisihkan tokoh yang kekuasaannya melemah. Sebuah pidato Politbiro yang bocor, dikutip oleh komentator Liu Yiyuan berdasarkan sumber internal, menunjukkan Xi berada dalam posisi defensif. Menghadapi kritik dari para sesepuh partai, seperti mantan Perdana Menteri Wen Jiabao dan pemimpin militer Zhang Yuxia, Xi menyoroti pencapaiannya, anti korupsi, pengentasan kemiskinan, inisiatif sabuk dan jalan, serta penanganan COVID-19, sambil menyalahkan pendahulu dan bawahannya. Ia mengklaim dukungan dari militer dan pejabat akar rumput, dan memperingatkan bahwa pergantian kepemimpinan bisa menyebabkan ketidakstabilan. Namun, Liu Yiyuan menentang narasi tersebut, menyatakan bahwa kampanye anti-korupsi Xi hanyalah kedok untuk pembersihan politik, data kemiskinan tidak memenuhi standar internasional, inisiatif sabuk dan jalan justru menciptakan jebakan utang, dan kebijakan nol COVID menyebabkan tragedi seperti kecelakaan bus di Guizhou dan kebakaran di Urumqi. Janji Xi untuk meningkatkan kesejahteraan militer dan membatasi perombakan bertujuan mengamankan loyalitas, tetapi laporan tak terverifikasi menyebutkan bahwa Zhang Yuxia telah memblokir pembersihannya, sementara sekutu Xi seperti Miao Hua dan He Weidong tersingkir dalam pertarungan kekuasaan yang sengit. Memperumit narasi loyalitas ini, memuar mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menggambarkan Xi sebagai seorang pragmatis yang bergabung dengan PKC demi kekuasaan, bukan ideologi, bahkan pernah bercanda bahwa jika lahir di AS, ia akan memilih partai politik Amerika. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap semangat revolusioner Xi. Dengan 26 anggota Komite Sentral dan hampir 30% jenderal yang dekat dengan Xi sedang diselidiki, otoritas Xi mulai terkikis. Berdasarkan aturan internal PKC, pemimpin harus bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, yang membuat Xi berada dalam posisi berisiko. Pengangkatan Xi Taifeng baru-baru ini, yang dikaitkan dengan pemimpin sebelumnya, sebagai kepala departemen organisasi mengindikasikan bangkitnya faksi-faksi yang berseberangan. Sementara rumor bahwa Zhang Yuxia tengah mengatur pembersihan terhadap sekutu Xi memicu spekulasi akan adanya kudeta yang lebih luas, kendati Xi masih mengendalikan institusi kunci, tantangan yang terus bertambah menunjukkan bahwa posisinya kian rapuh. Analis Chai Sen-kun memprediksi akan terjadi pergeseran besar dalam pleno keempat PKC, pertemuan tahunan tingkat tinggi, dan dalam pertemuan musim panas Beidaihe mendatang, di mana para sesepuh partai berkumpul untuk membahas kepemimpinan. Para sesepuh dikabarkan frustrasi atas kepemimpinan Xi di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik. Sebuah titik balik tampaknya semakin dekat. Artikel Wall Street Journal dan pidato Xi mungkin merupakan upaya putus asa untuk menghimpun dukungan.
Namun dengan lingkaran dalam yang mulai retak dan loyalitas militer yang dipertanyakan, cengkeraman Xi atas kekuasaan tampak semakin rapuh. Apakah reputasi keluarganya mampu melindunginya dari pemberontakan internal partai masih belum pasti, namun keretakan dalam kepemimpinannya jelas tak terbantahkan.